Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Insinyur Kuklasya HANMM selaku dosen manajemen SDM 2. Perkenalkan saya Nuar Gilang Ramadan NIM 2502010200058, mahasiswa prodi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang disusun sebagai salah satu tugas individu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi ini membahas bagaimana motivasi dan kepemimpinan menjadi dua faktor penting dalam meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta pencapaian tujuan organisasi. Pertama, kita membahas mengenai motivasi. Secara umum, motivasi berasal dari kata movere yang berarti menggerakkan atau mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, motivasi merupakan upaya seorang manajer untuk mendorong karyawan agar bekerja secara efektif, produktif, dan mampu mencapai tujuan organisasi. Menurut Stephen P. Robinson, motivasi adalah kesediaan seseorang untuk mengerahkan usaha yang tinggi demi mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut Hasibuan, motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang mampu menciptakan gairah kerja sehingga seseorang bersedia bekerja secara efektif. Pemberian motivasi memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan semangat kerja, produktivitas, disiplin, loyalitas, kepuasan kerja, mengurangi tingkat absensi, dan turnover, serta membantu organisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tanpa motivasi yang baik, potensi karyawan tidak akan berkembang secara maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori motivasi. Terdapat 3 kelompok teori utama. Yang pertama adalah konten teori, yaitu teori yang menjelaskan kebutuhan apa saja yang mendorong seseorang untuk bertindak. Contohnya adalah hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Yang kedua adalah proses teori yang menjelaskan bagaimana proses seseorang menjadi termotivasi. Contohnya adalah ekspektansi teori dari Viktor Fromm dan equity teori dari Stacy Adam. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterimanya. Perilaku yang diberikan penghargaan cenderung akan diulang kembali. Dalam praktiknya, perusahaan dapat meningkatkan motivasi melalui pemberian bonus, penghargaan kepada karyawan berprestasi, kesempatan promosi, pelatihan, lingkungan kerja yang nyaman, serta komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Contoh nyata penerapan motivasi dapat kita lihat pada perusahaan Google yang menyediakan lingkungan kerja fleksibel, kesempatan pengembangan karir, serta sistem penghargaan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses untuk mengerahkan dan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok agar mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan, kepemimpinan merupakan cara seorang manajer mempengaruhi bawahannya agar tercipta integrasi dan semangat kerja dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang pemimpin memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menentukan arah organisasi, mengambil keputusan, memberikan motivasi, mengordinasikan pekerjaan, menyelesaikan konflik, menjadi teladan, dan mengembangkan potensi karyawan. Jadi, seorang pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tetapi juga mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan seluruh anggota tim, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Pada bagian terakhir, kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan dan hubungannya dengan motivasi. Terdapat 3 gaya kepemimpinan yang umum digunakan. Pertama adalah gaya autokratis, yaitu seluruh keputusan diambil oleh pemimpin. Gaya ini cocok digunakan ketika organisasi menghadapi kondisi darurat atau membutuhkan keputusan yang cepat. Kedua adalah gaya demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini dapat meningkatkan partisipasi, rasa memiliki, dan kepuasan kerja. Yang terakhir adalah gaya laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan. Gaya ini sesuai diterapkan pada tim yang sudah memiliki kompetensi dan kemandirian yang tinggi. Dalam organisasi modern, kepemimpinan yang lebih banyak diterapkan adalah kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan karyawan, karena mampu meningkatkan inovasi serta tanggung jawab individu. Hubungan antara motivasi dan kepemimpinan memang sangat erat. Pemimpin yang memahami kebutuhan karyawan, memberikan penghargaan yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membangun komunikasi yang efektif akan meningkatkan motivasi kerja. Ketika motivasi meningkat, maka kinerja individu akan meningkat, dan pada akhirnya produktivitas organisasi juga akan semakin baik.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kepemimpinan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam manajemen SDM. Motivasi berperan sebagai pendorong semangat kerja, sedangkan kepemimpinan menjadi pengarah yang memastikan seluruh sumber daya manusia bekerja menuju tujuan yang sama. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki pemimpin yang baik serta mampu memotivasi karyawannya akan lebih mudah mencapai kinerja yang optimal dan keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.